Seorang perawat janda yang masih menyimpan luka lama, diam-diam jatuh cinta pada satpam rumah sakit. Tapi saat rasa itu mulai tumbuh, kenyataan pahit justru terungkap. Dia belum tahu, apakah ini cinta yang tulus, atau jebakan luka yang sama seperti dulu? Malam itu, jarum jam di dinding IGD sudah lewat dari pukul 11. Suasana rumah sakit mulai sepi. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit pelan dan suara alat monitor di ruang sebelah. Rini duduk sendiri di bangku ruang jaga. Matanya sembab, wajahnya pucat. Sore tadi dia baru pulang dari makam suaminya yang sudah 2 tahun meninggal. Tapi entah kenapa, malam ini rasa kehilangan itu terasa lebih berat. Dia merasa capek bukan karena shift malam, tapi karena hidupnya terasa kosong. Saat sedang menunduk, tiba-tiba seseorang menaruh segelas kopi plastik di meja depannya. Tangannya refleks terangkat kaget. "Bu, kopi dulu. Kelihatannya lagi nggak enak badan, ya?" Suara itu berat dan pelan. Ternyata Pak Dimas, satpam rumah sakit. Lelaki berumur 42 tahun itu sudah sering kelihatan di sekitar ruang IGD. Tapi selama ini Rini cuma menganggapnya rekan kerja biasa. Malam itu, mereka duduk berdampingan di ruang jaga yang dingin. Dimas bercerita soal keluarganya di kampung yang jarang ia temui, tentang lembur yang tak pernah ada habisnya, dan tentang rasa sepi yang diam-diam mereka berdua alami. Rini diam, matanya berkaca-kaca. Entah kenapa, bicara dengan satpam ini terasa lebih hangat dibanding ngobrol dengan teman sesama perawat. Tapi ada rasa takut di dadanya. Dia sadar, perasaan ini mulai ke arah yang berbeda. Dan dia tahu, kalau melangkah terlalu jauh, mungkin akan ada masalah besar yang menunggu di depan. Sejak malam itu, semua berubah. Rini yang biasanya pulang kerja langsung lelah dan malas bicara, sekarang diam-diam mulai menunggu. Setiap malam, jam 11 lewat, matanya otomatis melirik ke pintu ruang jaga. Ada perasaan yang gak bisa dia bohongi. Kalau Dimas datang, hatinya terasa lebih ringan. Kalau gak datang, pikirannya jadi gelisah sendiri. Dimas pun seperti tahu apa yang dirasakan Rini. Setiap malam dia datang dengan cara yang sama. Kadang bawa kopi sachet yang airnya masih panas. Kadang bawa gorengan dari warung depan rumah sakit. Mereka ngobrol di kursi ruang jaga, tertawa kecil. Kadang cuma diam berdua tanpa bicara. Tapi justru di diam itu, mereka saling mengerti. Tapi di balik semua itu, hati Rini nggak tenang. Dia sadar, dirinya adalah seorang janda. Dan Dimas, cuma satpam yang tiap hari kerja shift malam seperti dia. Di lingkungan rumah sakit, gosip bisa menyebar lebih cepat daripada infus bocor. Beberapa kali rekan perawat sempat melihat mereka berdua duduk di pojokan ruang jaga. Ada yang mulai berbisik. Ada yang mulai menatap dengan pandangan aneh. Rini tahu itu. Tapi anehnya, dia nggak bisa berhenti menunggu. Di dalam hati, dia sadar, ini bukan sekadar ngobrol iseng tengah malam. Ada perasaan yang mulai tumbuh. Tapi sekaligus ada ketakutan besar yang ikut menghantui. Kalau perasaan ini diteruskan, bagaimana nanti akhirnya? Akankah dia kembali disakiti seperti masa lalu? Malam itu hujan turun deras. Jam sudah hampir tengah malam saat Dimas tiba-tiba mengirim pesan singkat ke ponsel Rini. "Bu, kalau nggak sibuk, saya tunggu di kantin belakang, ya?" Rini membaca pesan itu sambil menelan ludah. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Biasanya Dimas hanya ngobrol di ruang jaga. Kali ini dia mengajaknya keluar. Di bawah hujan, di kantin belakang rumah sakit yang sepi dan jarang dikunjungi. Awalnya Rini ragu, tapi entah kenapa kakinya malah bergerak sendiri. Dia memakai jaket tipis, lalu berjalan pelan menuju kantin tua yang beratapkan seng itu. Suasana di sana gelap, cuma ada satu lampu neon yang kedip-kedip seperti mau mati. Dimas sudah duduk di bangku plastik, tangannya memegang 2 gelas kopi. "Saya tahu ibu nggak suka tempat rame, makanya saya ajak di sini aja, biar nggak ada yang lihat," katanya sambil tersenyum tipis. Ucapan itu membuat hati Rini campur aduk. Di satu sisi dia merasa dihargai, tapi di sisi lain ada rasa takut. Kenapa harus sembunyi? Kenapa harus di tempat gelap begini? Jangan-jangan,
Ini hanya akal-akalan Dimas supaya bisa lebih dekat tanpa ketahuan. Malam itu mereka ngobrol cukup lama. Tentang keluarga, tentang kerjaan, bahkan tentang sepi yang seringkali datang diam-diam. Tapi semakin lama, suasana justru makin aneh. Di dalam hati, Rini bertanya-tanya, apakah ini benar-benar perhatian, atau Dimas punya maksud lain yang belum dia ungkapkan? Saat sedang menikmati kopi hangat di kantin belakang itu, tiba-tiba ponsel Dimas bergetar di meja. Layarnya menyala. Nama yang muncul membuat kening Dimas langsung berkerut. Tanpa pikir panjang, dia ambil ponsel itu dan berjalan menjauh. Suaranya berbisik, hampir tak terdengar, tapi gerak-geriknya membuat Rini mulai curiga. "Sebentar, Bu. Ini urusan penting," katanya singkat, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Rini diam, matanya mengikuti gerakan Dimas yang berdiri di sudut kantin, dekat tumpukan galon kosong. Hujan masih turun. Suara air menutupi sebagian percakapan Dimas di telepon. Tapi ada kalimat yang terdengar samar di telinga Rini. "Nanti saya transfer, ya? Jangan sekarang." Kalimat itu membuat dada Rini terasa sesak. Transfer? Untuk siapa? Urusan apa? Kenapa Dimas bicara dengan nada seperti itu? Setelah menutup telepon, Dimas kembali duduk di depan Rini. Wajahnya berusaha tetap tenang, tapi jelas-jelas ada kebohongan di matanya. "Maaf, Bu. Tadi ada keluarga di kampung. Nggak penting, kok," ucapnya dengan senyum dipaksakan. Tapi justru kalimat itu yang membuat hati Rini makin tidak tenang. Pengalaman masa lalu membuatnya lebih peka terhadap kebohongan. Dulu almarhum suaminya juga sering begitu. Setiap kali ketahuan selingkuh, alasannya selalu urusan keluarga. Malam itu, kopi yang tadinya hangat, terasa pahit di lidah. Hujan deras di luar seakan mempertegas kecemasan di dalam dada Rini. Dia pulang ke ruang jaga dengan perasaan yang campur aduk. Siapa sebenarnya Dimas? Apa yang sedang dia sembunyikan? Dan kenapa malam itu Rini merasa seperti sedang masuk ke dalam jebakan yang sama seperti masa lalu? Sejak malam itu, pikiran Rini nggak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi dia nggak tahu harus tanya dari mana. Hatinya penuh tanda tanya soal siapa sebenarnya Dimas. Lelaki itu memang baik, perhatian, tapi terlalu banyak sisi hidupnya yang misterius. Rini mulai diam-diam mencari tahu. Saat jam jaga mulai longgar, dia menyelipkan pertanyaan ke satpam lain yang kebetulan sedang lewat di depan IGD. "Pak Dimas itu tinggal di mana sih? Pernah cerita nggak soal keluarganya?" tanya Rini pura-pura iseng. Satpam yang ditanya cuma mengangkat bahu. "Pak Dimas orangnya tertutup, Bu. Nggak pernah cerita soal rumah atau keluarganya. Kalau kami tanya, jawabnya selalu ngeles." Jawaban itu malah bikin hati Rini makin gelisah. Kenapa Dimas begitu tertutup? Kalau memang gak ada yang disembunyikan, harusnya dia santai aja. Ini malah sebaliknya, selalu menghindar kalau bicara soal kehidupan di luar jam kerja. Rini jadi overthinking. Jangan-jangan dia sudah jatuh hati sama orang yang sebenarnya punya banyak rahasia. Dia takut kalau Dimas ternyata masih terikat dengan perempuan lain. Atau lebih parah, dia hanya dijadikan pelarian. Tapi di sisi lain, dia nggak mau menuduh tanpa bukti. Masalahnya, kalau terus didiamkan, perasaan ini bisa meledak di dalam dada. Semakin hari, rasa penasaran itu makin besar. Apa sebenarnya yang disembunyikan Dimas? Dan kalau nanti ketahuan, apakah hati Rini sanggup menerima kenyataan yang mungkin pahit? Jam 2 pagi, saat suasana rumah sakit benar-benar sepi, ponsel Rini tiba-tiba berdering. Layar ponselnya berkedip menampilkan nama yang belakangan ini sering mengisi pikirannya, Dimas. Dengan tangan gemetar, Rini mengangkat telepon itu. Suara di seberang terdengar panik. Napasnya memburu seperti habis lari. "Bu, saya minta tolong. Bisa ketemu di parkiran belakang sekarang." Suara Dimas terdengar berat, nyaris bergetar. Tanpa pikir panjang, Rini langsung pakai jas hujan tipisnya dan keluar dari ruang jaga. Hatinya berdebar-debar. Di pikirannya muncul banyak kemungkinan buruk. Apa Dimas kecelakaan? Atau ada masalah besar? Begitu sampai di parkiran belakang,
Dia melihat Dimas duduk di atas motor. Wajahnya basah kuyup oleh hujan. Tapi bukan cuma karena air hujan. Matanya juga merah, seperti habis menangis. Saya nggak tahu harus cerita ke siapa. Bu, saya nggak punya siapa-siapa di sini selain ibu, kata Dimas dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Hati Rini makin gelisah. Ada rasa iba, tapi sekaligus ketakutan yang nggak bisa ia jelaskan. Sebenarnya saya masih punya istri, Bu. Tapi kami sudah pisah ranjang 2 tahun ini. Nggak ada yang tahu soal ini. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, ucap Dimas, suaranya lirih. Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi Rini. Lututnya terasa lemas. Tubuhnya gemetar di bawah hujan yang semakin deras. Dalam hati, Rini menjerit. Kenapa harus seperti ini? Kenapa lagi-lagi dia harus berurusan dengan laki-laki yang punya urusan belum selesai di belakang? Apakah ini takdirnya? Selalu jatuh cinta pada lelaki yang rumit dan menyisakan luka? Malam itu, di parkiran yang sepi dan gelap, Rini berdiri membeku. Dia nggak tahu harus pergi atau tetap tinggal. Hatinya diambang batas, tapi kakinya masih berat untuk melangkah. Malam itu, di bawah hujan deras yang tak kunjung reda, pikiran Rini kembali kacau. Wajah Dimas yang tadi menangis di parkiran itu terus terbayang di kepalanya. Saya masih punya istri, Bu, tapi udah pisah ranjang. Kata-kata itu mengulang-ulang di benaknya seperti kaset rusak. Rini pulang ke ruang jaga dengan baju basah kuyup. Dia duduk di kursi, menatap kosong ke lantai. Tangannya memegang gelas kopi yang sudah dingin, tapi pikirannya jauh melayang ke masa lalu. Kenangan tentang almarhum suaminya kembali muncul tanpa bisa dia tahan. Dulu, sebelum suaminya meninggal, dia juga pernah mengalami malam seperti ini. Malam penuh curiga, malam di mana hati terasa dihancurkan oleh kebohongan. Berkali-kali suaminya selingkuh, berkali-kali juga dia memaafkan. Sampai akhirnya suaminya tewas dalam kecelakaan saat sedang pergi dengan perempuan lain. Luka itu belum benar-benar sembuh, dan malam ini, luka itu seperti dikorek lagi. Rini memejamkan mata, air matanya mengalir. Kenapa hidup saya harus begini lagi? Bisiknya pelan. Dia bukan gadis muda yang gampang jatuh cinta. Dia seorang janda yang sudah kenyang disakiti, yang sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk berhati-hati. Tapi kenyataannya, perasaan itu datang sendiri tanpa bisa ditahan. Hatinya berperang. Di satu sisi dia ingin percaya pada Dimas, ingin memeluk lelaki itu dan berkata, kita sama-sama terluka, nggak apa-apa. Tapi di sisi lain, rasa takutnya terlalu besar. Jangan-jangan Dimas hanya sedang mencari pelarian. Jangan-jangan dia akan berakhir sama seperti almarhum suaminya, meninggalkan luka, lalu pergi. Malam itu, jam terasa berjalan lambat. Suara hujan yang biasanya menenangkan, sekarang malah terdengar seperti deraan cambuk di dadanya. Rini tahu, hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam itu. Setelah malam di parkiran itu, Rini berubah. Dia sengaja menjaga jarak. Pesan dari Dimas yang masuk ke ponselnya, tidak ia balas. Telepon, tidak ia angkat. Kalau bertemu di lorong rumah sakit pun, dia hanya sekadar senyum kaku, lalu buru-buru pergi. Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut jatuh lebih dalam, takut terluka untuk kedua kalinya. Baginya, cukup satu kali merasakan patah hati sampai remuk, dan itu sudah ia lewati saat suaminya meninggal dalam kondisi menyakitkan. Tapi masalahnya, perasaan itu tidak bisa dipaksa hilang. Setiap malam, saat jam jaga sepi, matanya tetap saja melirik ke arah pintu, mencari-cari sosok Dimas. Walau dalam hati dia menolak, Dimas pun tidak menyerah. Setiap malam, dia tetap datang, berdiri di depan ruang IGD, kadang cuma mengintip dari jauh, kadang sekadar meletakkan kopi di meja jaga tanpa berkata apa-apa. Tatapan matanya selalu sama, merendah, penuh harap, seakan ingin bicara tapi tahu waktunya belum tepat. Sampai akhirnya, satu malam saat suasana benar-benar lengang, Dimas memberanikan diri mengetuk pintu ruang jaga. Suaranya berat saat bicara. Bu, saya ngerti ibu marah sama saya, tapi saya nggak main-main. Saya nggak datang buat bikin ibu sakit hati.
Saya cuma pengen nemenin ibu, nggak lebih. Kalimat itu membuat dada Rini semakin sesak. Hatinya ingin percaya, tapi pikirannya terus memunculkan rasa takut. Dia diam, bibirnya gemetar, tapi tak ada kata yang keluar. Malam itu, dua orang yang sama-sama kesepian berdiri berhadapan. Ada jarak yang memisahkan, tapi juga ada rasa yang menggantung di antara mereka. Pertanyaannya, siapa yang berani melangkah duluan? Dan kalau salah langkah, apa mereka siap menerima resikonya? Hari-hari berlalu, dan Rini tetap memilih menjaga jarak. Dia kembali sendiri, seperti sebelum mengenal Dimas. Tapi anehnya, rasa sepi itu justru terasa lebih berat dari sebelumnya. Biasanya, saat jam jaga malam, dia bisa sibuk sendiri merapikan berkas, memeriksa alat medis, atau sekadar main HP. Tapi sekarang, pikirannya terus kemana-mana. Setiap malam, matanya otomatis melirik ke pintu. Jantungnya selalu berdetak lebih cepat setiap mendengar suara langkah kaki di koridor. Tapi yang muncul bukan Dimas, hanya dokter jaga atau cleaning service lewat. Rini mulai sadar, kesepian itu nggak cuma soal sendiri di ruangan kosong. Kesepian yang dia rasakan sekarang seperti penyakit yang pelan-pelan membunuh dari dalam. Rasanya seperti makan nasi tanpa lauk, hidup tanpa warna. Dia mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja lebih sibuk dari biasanya. Tapi tetap saja, di sela-sela kesibukan itu, pikirannya selalu kembali ke Dimas. Lelaki itu memang bukan siapa-siapa, hanya satpam biasa. Tapi entah kenapa, sejak kenal Dimas, hidupnya terasa sedikit lebih ringan. Walaupun sekarang, perasaan itu bercampur dengan resah dan takut. Di balik semua ketegangan itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Lebih baik tetap sendiri tapi hati tenang, atau mencoba membuka hati lagi dengan resiko disakiti? Rini tahu, pilihan manapun yang dia ambil, pasti ada risikonya. Dan malam-malam sunyi di ruang IGD ini membuat dia makin sadar. Diam terlalu lama justru bisa membuat hatinya mati pelan-pelan. Malam itu, hujan turun lagi, lebih deras dari biasanya. Rini baru saja pulang dari shift malam. Tangannya gemetar saat memegang setir mobil tua miliknya. Matanya sembab, kepalanya penuh dengan pikiran tentang Dimas. Tentang kebohongan yang setengah diakui, tentang perasaan yang setengah jalan. Di tengah perjalanan, tepat di depan gerbang rumah sakit, Rini melihat sosok yang tak asing. Dimas, mendorong motornya yang mogok, basah kuyup, bajunya menempel di badan. Wajahnya tampak lelah. Lampu jalan yang redup membuat suasana makin suram. Rini menepi. Entah karena kasihan atau karena hati kecilnya masih peduli. Dia buka kaca mobil dan memanggil pelan. "Mas, ayo naik. Saya antrin." Dimas menoleh. Wajahnya kaget. Tapi matanya langsung memancarkan rasa lega. Tanpa banyak bicara, dia masuk ke mobil. Duduk di kursi sebelah dengan pakaian basah. Bau hujan dan oli bercampur memenuhi kabin mobil yang sempit itu. Sepanjang jalan, mereka diam. Tak ada obrolan, tapi di dalam hati masing-masing ada gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Hujan menetes di kaca mobil, menciptakan suara ritmis yang membuat suasana makin tegang. Rini melirik Dimas dari sudut mata. Lelaki itu menggenggam ponselnya erat-erat, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin diketahui orang lain. Di dalam dada Rini, pertanyaan-pertanyaan lama kembali muncul. Siapa sebenarnya Dimas? Kenapa selalu ada rahasia yang dia sembunyikan? Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang muncul. Nyaman. Meski di dalam mobil itu mereka diam-diaman, tetap saja rasanya berbeda. Ada ruang yang tak bisa diisi orang lain. Malam itu, perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Bukan karena macet, tapi karena dua hati yang sama-sama bingung harus mulai dari mana lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rini mencoba menata hati. Tapi tetap saja, rasa penasaran tentang kehidupan Dimas makin mengganggu pikirannya. Sampai akhirnya, pada suatu siang saat sedang memeriksa pasien rawat inap, tanpa sengaja dia melihat Dimas di lorong rumah sakit. Kali ini bukan sebagai satpam yang jaga gerbang, tapi sebagai seorang anak.
Dia sedang mendorong kursi roda seorang perempuan tua. Wajah perempuan itu pucat, rambutnya sudah memutih, dan tubuhnya tampak lemah. Rini memperhatikan dari jauh. Perempuan itu memanggil Dimas dengan sebutan, "Nak." Suaranya lirih, tapi jelas terdengar. "Nak, nanti jangan lupa beli obat ya. Bu dokter bilang harus rutin." Dimas mengangguk, suaranya pelan, matanya penuh kecemasan. Saat itulah Rini sadar, selama ini Dimas ternyata sedang menanggung beban berat yang tak pernah ia ceritakan. Dia merawat ibunya yang sakit keras, sendirian. Rasa bersalah tiba-tiba menampar dada Rini. Selama ini dia sibuk menuduh dalam hati, sibuk mencurigai Dimas punya perempuan lain. Padahal kenyataannya lelaki itu sedang berjuang menjaga ibunya yang sakit-sakitan. Perasaan itu makin menyesakkan dada. Tapi sekaligus muncul pertanyaan baru. Kalau Dimas memang punya beban sebesar itu, kenapa harus mendekati dirinya juga? Kenapa harus mengajak bermain perasaan di saat hidupnya sendiri sedang porak-poranda? Di sisi lain, Rini merasa semakin terikat. Karena dia tahu persis, rasanya berjuang sendirian itu seperti apa. Dia pernah mengalami. Dan sekarang, dia melihat Dimas sedang melewati jalan yang sama, berdiri di antara rasa tanggung jawab dan kelelahan hidup yang tak pernah dia tunjukkan di depan orang lain. Pertanyaan besar pun muncul di kepala Rini. Apakah dia harus tetap menjaga jarak? Atau justru mulai membuka pintu hati untuk lelaki yang sama-sama terluka? Sejak melihat sendiri bagaimana Dimas merawat ibunya, hati Rini mulai luluh. Dia sadar, selama ini terlalu cepat menilai tanpa tahu kenyataan sebenarnya. Lelaki itu bukan tipe yang suka pamer penderitaan. Dia memendam semuanya sendiri, diam-diam, sambil tetap tersenyum di depan orang lain. Malam itu, seperti biasa, Rini duduk di ruang jaga. Tapi ada yang berbeda. Tangannya memegang 2 gelas kopi panas. Padahal biasanya dia hanya buat 1. Untuk pertama kalinya setelah sekian malam menghindar, dia sengaja menunggu Dimas datang. Waktu berjalan pelan. Setiap suara langkah di lorong membuat jantungnya berdebar. Sampai akhirnya, tepat pukul 11 malam, pintu ruang jaga diketuk pelan. Dimas berdiri di sana, dengan wajah yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Lelah, tapi tetap ramah. Tanpa banyak bicara, Rini mendorong 1 gelas kopi ke arah Dimas. "Nih, buat Mas. Malam ini saya yang traktir," ucapnya pelan, menahan gemetar di dada. Dimas terdiam sejenak. Matanya menatap kopi itu, lalu menatap wajah Rini. Ada sesuatu di matanya, campuran lega, haru, dan perasaan yang sulit dijelaskan. "Bu, saya nggak tahu harus ngomong apa," katanya lirih. "Gak usah ngomong apa-apa dulu. Saya ngerti kok, Mas. Saya tahu semua orang punya beban. Mungkin selama ini saya juga terlalu mikir yang aneh-aneh," jawab Rini. Suaranya nyaris bergetar. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang jaga yang dingin. Tak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum kecil. Tapi justru di diam itu, ada rasa nyaman yang pelan-pelan muncul. Buat Rini, ini bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memulai sesuatu yang baru. Meski hati masih takut, dia sadar, kalau terus-terusan lari dari perasaan, hidupnya akan tetap terjebak di lubang yang sama, kesepian. Malam itu suasana rumah sakit sudah sepi. Lampu lorong mulai diredupkan. Hanya ruang IGD yang masih terang, seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Ada perasaan aneh yang berputar di dada Rini. Antara deg-degan, takut, tapi juga lega. Saat semua pegawai lain sudah pulang, Dimas datang lagi ke ruang jaga. Tapi kali ini dia nggak cuma bawa kopi atau gorengan. Tangannya kosong, tapi wajahnya serius. Tatapan matanya nggak sama seperti biasanya. "Bu, boleh ngomong sebentar di parkiran belakang?" tanya Dimas pelan, nadanya berat. Rini mengangguk. Kakinya gemetar waktu berjalan keluar. Hujan baru saja reda. Sisa air masih menetes dari atap seng. Lampu parkiran remang-remang, membuat suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Di bawah cahaya lampu yang redup itu, Dimas berdiri menghadap Rini. Nafasnya berat, tapi sorot matanya jujur. "Bu,
Saya tahu ini mungkin kedengeran nekat. Tapi saya nggak mau terus-terusan kayak gini. Saya nggak mau ibu ngerasa sendiri terus. Kalau ibu nggak keberatan, saya pengen nemenin ibu. Bukan cuma di rumah sakit, tapi di hidup ibu juga. Kata-kata itu membuat jantung Rini berdetak kencang. Ini bukan sekadar pernyataan suka atau main-main tengah malam. Ini pernyataan serius. Tapi di balik itu, ada rasa takut yang besar. Hatinya masih menyimpan luka lama. Apa Dimas benar-benar serius? Atau ini cuma pelarian dari masalahnya sendiri? Malam itu, Rini berdiri diam. Di depannya ada lelaki yang juga sama-sama terluka. Dua orang yang sebenarnya sama-sama butuh sandaran. Tapi pertanyaannya, apakah mereka berani mengambil risiko untuk mulai lagi dari nol? Atau justru harus mundur sebelum lebih jauh tenggelam? Setelah mendengar pernyataan Dimas di parkiran malam itu, langkah kaki Rini terasa berat. Kakinya ingin melangkah pergi, tapi hatinya justru menahan. Di kepalanya masih berputar pertanyaan-pertanyaan yang gak mudah dijawab. Apa dia siap membuka hati lagi? Apa Dimas benar-benar tulus? Atau ini hanya cerita yang akan berakhir sama seperti dulu, dengan luka dan air mata? Tapi saat dia melihat mata Dimas yang berkaca-kaca, ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan tatapan lelaki yang sedang main-main. Ada rasa takut di situ, ada kerendahan hati, dan ada keberanian yang jarang ia lihat dari laki-laki lain. Rini menelan ludah, matanya menunduk, tangannya gemetar saat membuka mulut. Mas Dimas, saya juga nggak mau terus-terusan sendirian. Tapi saya nggak janji bisa langsung percaya. Saya masih takut, bisiknya pelan. Dimas mendekat satu langkah. Nggak apa-apa, Bu. Saya juga masih belajar. Saya bukan orang sempurna. Tapi saya janji, saya nggak akan pergi. Jawab Dimas dengan suara berat. Malam itu, dua hati yang sama-sama hancur mulai berani membuka pintu lagi. Bukan dengan cara yang romantis, bukan dengan janji-janji manis seperti di sinetron, tapi dengan pengakuan jujur tentang luka masing-masing. Mereka tahu, perjalanan setelah ini nggak akan mudah. Masih banyak ketakutan yang harus dihadapi. Masih ada masa lalu yang sesekali akan muncul di kepala. Tapi malam itu mereka sepakat, mereka nggak akan lari. Rini sadar, menerima cinta itu artinya juga menerima resiko terluka. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia berani bilang pada dirinya sendiri, "Nggak apa-apa, aku siap belajar lagi." Hari-hari berikutnya, hubungan Rini dan Dimas berjalan perlahan. Nggak ada kata pacaran, nggak ada momen romantis seperti orang lain. Mereka cuma sering duduk berdua di ruang jaga, ngobrol tentang hal-hal sederhana, tentang pasien yang rewel, tentang cuaca, tentang makanan kesukaan, tentang masa lalu yang berat. Semuanya mengalir apa adanya. Tapi tetap saja, ada saja cobaan datang. Gosip mulai beredar di lingkungan rumah sakit. Ada yang mulai bisik-bisik, bilang Rini janda cantik yang dekat sama satpam. Ada yang bilang Dimas cuma numpang cari perhatian, atau sekedar main-main. Beberapa teman perawat bahkan menatapnya sinis, seolah-olah dia nggak tahu diri. Awalnya Rini berusaha cuek, tapi lama-lama, bisikan-bisikan itu masuk juga ke telinganya. Di sela-sela ngurus pasien, pikirannya sering melayang. Apa benar dia sedang berjalan ke arah yang salah? Apa semua orang akan menilai dia buruk karena dekat sama lelaki seperti Dimas? Tapi setiap kali ragu, dia selalu ingat satu hal, malam-malam sepi yang pernah dia lewati sendirian. Saat nggak ada yang peduli, saat nggak ada yang tahu rasanya kehilangan suami dengan cara memalukan, saat dia harus pura-pura kuat padahal hatinya remuk. Kini, ada seseorang yang benar-benar hadir. Bukan karena ingin terlihat keren, bukan karena uang atau status, tapi karena sama-sama tahu rasanya hidup dengan beban yang berat. Malam itu, di ruang jaga yang dingin, Rini memandang Dimas yang sedang tertidur sebentar di kursi pojok. Wajahnya capek tapi tenang. Dan dalam hati, dia bilang ke dirinya sendiri, biarlah orang mau ngomong apa. Yang tahu jalan hidup saya, ya cuma saya sendiri. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dia merasa tenang. Dari kisah ini kita belajar,
bahwa kadang cinta datang di waktu dan cara yang gak pernah kita rencanakan. Hubungan yang baik bukan soal status atau pandangan orang lain, tapi soal keberanian untuk saling menerima luka, kekurangan, dan masa lalu masing-masing. Hidup gak selalu tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang mau tetap tinggal saat keadaan sedang sulit. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.